Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Isnia sebagai coach, kemudian Pak Rusdiansyah sebagai coach dan Pak Yusro sebagai pengamat akan melakukan kolaborasi modul 2.3. Pada kasus 2 bunyinya seperti ini. Rusdi bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid yang mengikuti les privat tersebut kecuali Rusdi. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika Bu Berta sering menyindir Rusdi yang tidak mau mengikuti les privatnya. Bahkan murid tersebut merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Sedangkan murid yang mengikuti les privat Bu Berta mendapat nilai yang lebih baik dari nilainya Rusdi. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Cerita kita mulai dengan pada suatu hari di kelas 10 SMA 1 Batu Kliang pada jam kedua diisi oleh pembelajaran bahasa Inggris. Setelah jam pembelajaran bahasa Inggris, nampak seorang siswa bernama Rusdiansyah keluar kelas dengan wajah terlihat sedih dan tidak bersemangat. Bu Sri sebagai wali kelas Rusdi sering memperhatikan sikap siswanya itu selalu begitu setelah pembelajaran bahasa Inggris. Ini membuat Bu Sri heran karena sejauh yang diketahui Rusdi sangat menyukai pembelajaran bahasa Inggris. Untuk itu Bu Sri sebagai wali kelasnya memanggil Lulu dan menanyakan secara langsung apa yang terjadi pada Rusdi. Kemudian terjadilah komunikasi atau diskusi seperti ini. Rusdi, maaf ya, Ibu ingin mengajakmu berdiskusi. Kamu nggak keberatan kan ngobrol agak lama? Oh iya Bu, tidak apa-apa. Malah Rusdi senang Bu bisa ngobrol dengan Ibu. Oh ya, kebetulan kalau begitu. Sebelumnya Ibu ingin tahu apa hasil yang ingin kamu capai dengan berdiskusi hari ini. Terima kasih sebelumnya Bu. Yang ingin saya harapkan masalah saya di kelas dapat terselesaikan Bu. Emang masalahmu apa? Masalah saya merasa Bu Berta tidak adil memberikan nilai kepada saya Bu. Selalu menyindir bagi anak yang tidak mengikuti les privatnya Bu, dan memberikan nilai, saya pikir itu kurang adil. Teman-teman yang lain yang notabene privat itu nilainya bagus, sedangkan saya yang tidak mengikuti les privat nilai saya kurang bagus Bu, padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memahami pelajarannya Bu Berta Bu. Apa kamu pernah memberitahu Bu Berta alasan kamu tidak mengikuti les privat? Ibu penasaran, sebenarnya kamu alasanmu tidak mengikuti les Bu Berta itu kenapa? Iya Bu, alasan saya karena di saat selesai sekolah saya harus membantu orang tua saya Bu, karena sekarang orang tua saya sakit. Jadi pada saat jadwal yang sama dengan lesnya Ibu Berta, saya tidak bisa mengikutinya dikarenakan saya harus membantu orang tua saya berjualan Bu. Apa kamu sebenarnya ingin mengikuti les privatnya Bu Berta? Sangat ingin Bu, kan Ibu tahu sendiri kalau saya itu sangat menyukai sekali pembelajaran bahasa Inggris Bu. Oh, ini sebenarnya hanya masalah miskomunikasi sebenarnya. Kalau begitu, Rusdi punya rencana apa untuk mengatasi masalah dengan Bu Berta? Saya sebenarnya punya rencana akan bertemu dengan Bu Berta dan akan mengkomunikasikan
permasalahan yang saya hadapi dengan Ibu Berta, dan saya pun meminta Ibu memfasilitasi saya untuk bertemu dengan Ibu Berta, Bu. Mudah-mudahan beliau dapat menerima permasalahan saya, Bu. Ibu yakin Bu Berta pasti menerima alasanmu kalau kamu menceritakan bahwa alasanmu tidak mengikuti les privat itu karena membantu orang tua. Iya, Bu, dan saya minta Ibu juga nanti bisa memfasilitasi saya untuk bertemu dengan Ibu Berta. Semoga masalah saya dengan Ibu Berta dapat terselesaikan. Saya juga tidak ingin saya terus berlarut dalam masalah saya, Bu. Ibu sih tidak keberatan, tinggal Ibu telepon Bu Berta. Emang kamu mau ke rumahnya Bu Berta itu dengan siapa? Nanti saya akan ajak Budi, Bu. Kebetulan Budi kan dekat rumah saya, Bu. Jadi mungkin dengan penjelasan yang Budi, Ibu Berta nanti bisa memahami permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu. Nah, itu kan kamu sudah punya rencana. Ibu suka semangatmu. Ibu yakin kamu bisa mengatasi masalah ini dengan baik. Tapi sebelum itu, apa kamu punya rencana lain untuk mengatasi masalahmu? Oh iya, Bu, semoga Ibu Berta dapat menerima alasan saya dan mau membantu saya dalam mengikuti les dan membuatkan jadwal khusus untuk saya, Bu, sehingga saya dapat mengikuti les privat yang diadakan oleh Ibu Berta, sehingga masalah saya dapat terselesaikan, Bu. Ibu yakin Ibu Berta itu orang yang baik. Beliau akan menerima alasanmu. Mungkin juga akan dibuatkan jadwal les khusus untuk Rosdi. Ya, iya, Bu, terima kasih. Dan saya harap Ibu bisa membantu saya untuk memfasilitasi masalah saya dengan Ibu Berta, Bu. Terima kasih sebelumnya. Saya jadi dapat menyelesaikan masalah saya dengan Ibu Berta, Bu. Sama-sama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya mengenai kegiatan coaching yang sudah dilakukan tadi. Nah, di sini ada beberapa catatan dari saya pada tahap tujuan. Tadi coach sudah menyampaikan tujuan coaching meskipun tidak secara eksplisit, tidak dengan kalimat yang secara langsung tujuan kita begini dan begini, dan ini saya rasa dapat memberikan perasaan yang nyaman bagi coach sehingga tidak merasa diinterogasi. Kemudian yang kedua, pada saat identifikasi, coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi dari coach untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian yang ketiga, pada saat penyusunan rencana aksi, coach juga sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan masalahnya. Juga memberikan pertanyaan yang sedikit lebih rinci dengan menanyakan rencana lain selain yang sudah disampaikan sendiri. Kemudian pada tahap akhir tadi pada bagian keempat yaitu tanggung jawab, coach juga sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen. Jadi meskipun tidak muncul terlalu jelas tadi, tapi pertanyaan coach ketika menanyakan rencana lain dari aksi yang dilaksanakan itu sudah menunjukkan bahwa coach meminta komitmen. Seandainya rencana yang pertama tidak berhasil, maka rencana selanjutnya seperti apa, sehingga coach dapat menyelesaikan masalahnya yang disampaikan tadi. Mungkin dari itu saja dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kolaborasi modul 2.3 dari kami untuk kasus 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.